Bismillahirrahmanirrahim. Suaranya jelas? Jelas. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wasyukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanihi wa ala alihi wa ashabihi wa ala jami'i ikhwanihi. Nasallallahu ta'ala an yu'allimana ma jahilna wa yanfa'ana bima 'allamana wa yazidana ilma. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Senang rasanya bisa bermajlis bersama asatidzah dan ustadzat, ikhwah sekalian dalam majlis kali ini. Meskipun ada jarak yang memisahkan kita, semoga majlis online ini tidak mengurangi keberkahan majlis yang sedang kita laksanakan. Semoga Allah memberikan keberkahan, Allah berikan manfaat melalui majlis ini. Baik, sebagaimana yang telah diinformasikan sebelumnya, insyaallah kita akan berusaha belajar bersama memurojaah kembali Kitabus Shaum yang diambilkan dari kitab Muqaddimah Hadramiyah, salah satu kitab yang cukup terkenal di negeri kita, di Indonesia, begitu juga di negeri-negeri kaum muslimin lainnya yang memang tersebar mazhab Syafi'i, seperti di Indonesia, di Malaysia, dan Nusantara secara umum, begitu juga di Yaman, di Mesir, dan lain sebagainya dari negeri-negeri kaum muslimin yang bermadzhab Syafi'i. Baik, kitab ini judulnya adalah Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah. Nama lain dari kitab ini adalah Masailut Ta'lim, atau disebut juga dengan Muqaddimah Bafadal, atau Al-Mukhtasar Al-Kabir, sebagai perbandingan dari kitab beliau yang sebelumnya yang merupakan ringkasan dari kitab ini, yaitu Al-Mukhtasar Al-Saghir atau Al-Latif. Nah, penulisnya adalah Syekh Abdurrahman Bafadal Al-Hadrami Al-Syafi'i, salah seorang ulama dari Hadramaut. Beliau wafat sekitar tahun 918 Hijriah. Dan kitab ini banyak disyarah oleh para ulama. Di antara syarah yang paling terkenal, yang paling masyhur adalah syarah Syekh Ba'ishan, yaitu Bushrul Karim. Begitu juga Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, beliau punya syarah terhadap kitab ini, namanya Al-Manhajul Qawim, yang kemudian dikasih hasyiah oleh ulama kebanggaan kita, ulama asal Indonesia, yaitu Syekh Mahfuz Tarmas, yang kemudian dikenal dengan hasyiah At-Tarmasi. Kata guru kami, hasyiah Tarmasi merupakan salah satu hasyiah yang paling luas membahas tentang kitab Muqaddimah Hadramiyah. Kalau dicetakan Darul Minhaj itu dicetak sekitar 7 jilid. Nah, itu sekilas tentang kitab yang akan kita bahas. Langsung saja, ya alhamdulillah sebelumnya para ustadz dan para asatidzah, ustadzat sudah membahas beberapa kitab sebelumnya, yaitu Matan Abi Syuja, kemudian Al-Yaqutun Nafis, dan pembahasan puasa itu hampir sama di kitab-kitab yang kita sebutkan. Barangkali ada 1, 2, 3 yang tidak disebutkan sebelumnya, sehingga ini lebih mempermudah kita untuk membaca kitab Muqaddimah Hadramiyah ini, khususnya di bab puasa. Baik, qala al-muallif rahimahullahu taala, Kitabus Shaum, kitab puasa. Nah, sebagaimana yang kita tahu bahwa as-shaum secara bahasa artinya adalah al-imsak, menahan secara mutlak. Menahan apa saja? Menahan makan, menahan minum, menahan berbicara, menahan melakukan apapun, itu secara bahasa disebut dengan as-shaum. Dalam Al-Quran, inni nadhartu lirrahmani shauma. Sesungguhnya aku bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa. Tapi berpuasa di sini bukan berpuasa yang kita kenal, tapi maksudnya adalah sukut, diam. Ayat setelahnya mengatakan lan ukallimal yauma insiya. Baik, sedangkan secara istilah syar'i, puasa artinya adalah al-imsak anil mufattirat
ala wajhin makhsus. Menahan dari pembatal-pembatal puasa dengan bentuk khusus, dengan kaifiyah yang khusus. Baik. Qala al-muallif mengatakan yajibu shaumu ramadhana bistikmali sya'bana 30 au bi ru'yati 'adlin al-hilala. Puasa Ramadan wajib dengan menyempurnakan Sya'ban 30 hari atau dengan melihatnya seorang yang adil terhadap hilal. Di sini muallif Syekh Abdurrahman Bafadhal Al-Hadrami rahimahullah, beliau mengatakan yajibu shaumu Ramadan. Puasa Ramadan itu hukumnya wajib. Ijma'an, secara ijma'. Dan dia termasuk rukun Islam. Sebagaimana dalam hadis yang masyhur, buniyal Islamu ala khamsin. Islam dibangun di atas 5 perkara. Di antaranya adalah puasa Ramadan. Dan dia termasuk dari ma'lumun minad din bid-darurah. Artinya, siapa yang mengingkari kewajiban puasa Ramadan, maka orang tersebut dihukumi murtad, keluar dari agama Islam, wal iyadzu billah. Baik, puasa Ramadan sendiri mulai diturunkan kewajiban oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita pada tahun kedua Hijriah, pada bulan Sya'ban, sehingga nabi kita semasa hidup beliau berpuasa sebanyak 9 kali dan semuanya masing-masing berjumlah 29 hari nuqsan, kecuali 1 kali yang beliau berpuasa jumlah harinya 30 hari. Naam. Kemudian mu'alif mulai berbicara tentang penetapan Ramadan. Penetapan Ramadan. Di sini beliau menyebutkan ada 2 cara penetapan Ramadan, yang mana penetapan ini berlaku umum. Artinya apabila ditetapkan, semua penduduk negeri tersebut, begitu juga negeri yang satu matlak dengannya, itu wajib berpuasa. Meskipun tidak masing-masing tidak melihat hilal. Apabila telah ditetapkan melalui 2 cara ini, maka penetapannya berlaku umum, berlaku untuk semua penduduk negeri tersebut. Yang pertama, bistikmali sya'bana 30, dengan menggenapkan atau menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Ini kapan? Apabila hilal tidak terlihat pada tanggal 29 Sya'ban, pada malam harinya. Kalau tidak terlihat hilal, maka digenapkan Sya'ban menjadi 30 hari. Besoknya pasti puasa. Lusa, maksudnya lusanya pasti masuk Ramadan. Yang kedua, au bi ru'yati adlin al-hilala, atau dengan melihatnya seorang yang adil hilal, seorang yang melihat hilal. Seorang di sini disyaratkan dia harus seorang yang adil. Adil maksudnya adalah lawan dari fasik. Artinya dia tidak melakukan dosa besar, atau dia menyembunyikan dosa kecil, tetapi ketaatannya lebih dominan daripada kemaksiatannya. Maka orang tersebut disebut dengan orang yang adil. Kemudian dia bersaksi di hadapan hakim. Dia mengatakan, asyhadu anni ra'aitul hilal. Pak Hakim, saya bersaksi bahwa saya telah melihat hilal. Kemudian hakim menerima persaksiannya, maka diumumkan, dan penetapan Ramadan itu berlaku bagi semua penduduk yang berada di negeri tersebut. Dan persaksian ini cukup 1 orang. Berbeda dengan penetapan bulan Hijriah lainnya. Muharram, Safar, Syawal misalnya. Itu minimal harus 2 orang. Sedangkan Ramadan itu cukup 1 orang yang adil. Kenapa? Ihtiyatan bi Ramadan. Sebagaimana pada masa Rasulullah SAW, ada kabar dari Ibnu Umar, beliau mengatakan, akhbartun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Saya menghabarkan kepada Nabi, anni ra'aitul hilal. Saya telah melihat hilal, fasoma. Maka Nabi pun berpuasa, wa amara bisiyamihi. Dan Nabi memerintahkan untuk berpuasa. Ini dalil bahwa cukup persaksian penetapan Ramadan dengan satu orang. Naam. Jadi ada 2 penetapan Ramadan. Pertama dengan melihat hilal. Kalau tidak terlihat hilal, maka menyempurnakan Sya'ban menjadi 30 hari. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, sumu li ru'yatihi, berpuasalah karena melihat hilal.
wa aftiru li ru'yatihi, dan berhari rayalah karena melihat hilal. Fa in ghumma 'alaikum, jika tertutup oleh awan, mendung, tidak terlihat hilal, fa akmilu 'iddata sya'bana 30 yauman, maka genapkanlah atau sempurnakanlah bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Nah, timbul pertanyaan, bagaimana penetapan Ramadan dengan menggunakan menggunakan ilmu hisab dan ilmu nujum, dengan perhitungan ilmu hisab. Maka kita jawab, menurut ulama Syafi'iyah, penetapan Ramadan dengan ilmu hisab dan ilmu nujum itu tidak bisa berlaku umum. Nah, lalu bagaimana dengan ahli hisab itu sendiri? Maka khilaf antara Imam Ibnu Hajar dan Imam Ar-Ramli. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah beliau mengatakan, bagi ahli hisab itu sendiri atau ahli nujum itu sendiri, mereka boleh berpuasa berdasarkan penetapan hisabnya. Orang-orang lain misalnya, apakah boleh taklid kepada penetapan ahli hisab? Maka Imam Ibnu Hajar mengatakan tidak boleh. Imam Ibnu Hajar mengatakan apa? Tidak boleh. Sedangkan Imam Ar-Ramli rahimahullah, beliau berpendapat sebaliknya. Ahli hisab dan ahli nujum itu sendiri wajib baginya berpuasa berdasarkan ilmunya. Begitu juga bagi orang lain jika dia meyakini kebenarannya. Jika terbetik di hatinya bahwa dia membenarkan, meyakini bahwa penetapan Ramadan dengan ilmu hisab tersebut. Maka bagi orang yang bersangkutan wajib baginya berpuasa. Ini penetapan berlaku untuk per individu, bukan untuk umum. Adapun hakim tidak boleh menetapkan Ramadan dengan ilmu hisab. Baik. Sampai sini ada dipahami? Terlalu cepat atau bagaimana? Ustaz, paham. Lanjut. Lanjut, Ustaz. Qala al-muallif rahimahullah, muallif mengatakan, wa idza ru'iyal hilalu bi baladin lazima man wafaqa matla'uhum matla'ahu. Apabila terlihat hilal di sebuah negeri, lazima, maka wajib berpuasa. Man wafaqa, bagi seseorang yang matla' negerinya sama dengan matla' negeri terlihatnya hilal. Jadi dalam mazhab Syafi'iyah diyakini bahwa terdapatnya ikhtilaful matali', berbedanya matla'. Jadi bisa jadi satu negeri dengan negeri lainnya itu memiliki matla' yang berbeda. Kita ambil contoh misalnya Indonesia dan negeri lainnya, negara lainnya, misal Mesir misalnya atau Saudi, itu memiliki matla' yang berbeda. Tapi kalau seandainya memiliki matla' yang sama, semisal Indonesia dan Malaysia misalnya, kalau seandainya memang satu matla', maka jika terlihat hilal di Indonesia, maka negeri lain yang sama matla' dengan Indonesia wajib berpuasa. Tidak perlu terlihat hilal dulu di negeri tersebut. Timbul pertanyaan, apa yang dimaksud dengan satu matla'? Apa yang dimaksud dengan satu matla'? Maka yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'iyah, satu matla' itu jika dua negeri itu waktu terbit dan terbenamnya matahari terjadi pada waktu yang sama, itu disebut dengan satu matla'. Khilafan berbeda dengan pendapat Imam Rafi'i. Imam Rafi'i mengatakan satu matla' itu jika dua jarak antara satu negeri dengan negeri lainnya masih di bawah jarak qasar salat, ya dua marhala, di bawah dua marhala. Tapi yang mu'tamad adalah apa yang dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi, yaitu terbit dan terbenamnya matahari pada waktu yang sama. Baik, di sini ada permasalahan yang disebut oleh fuqaha. Kalau seseorang berangkat dari negeri yang terlihat hilal ke negeri yang tidak terlihat hilal. Misal, saya orang Indonesia, puasanya mulainya lebih dahulu. Misalnya puasa hari Sabtu. Kemudian saya pergi ke Saudi. Di Saudi misalnya puasanya hari Ahad, terlambat satu hari dibandingkan Indonesia. Maka saya berhari raya nantinya, apakah mengikuti Indonesia atau mengikuti Saudi? Di mana saya berada di hari raya ketika itu? Maka jawabannya adalah mengikuti matla' negeri di mana saya berhari raya. Kalau seandainya di Saudi
puasanya 30 hari, berarti saya berpuasa 31 hari. Apakah itu tidak bermasalah? Jawabannya tidak bermasalah. Tetapi sebaliknya, seandainya saya berangkat di Indonesia yang puasanya terlambat 1 hari dibandingkan negeri tujuan. Misal di Indonesia mulai puasanya hari Ahad, misal. Sedangkan di Saudi udah puasa 1 hari. Kemudian saya berhari raya di Saudi. Ternyata orang Saudi, misalnya, berpuasa sebanyak 29 hari. Berarti jumlah puasa saya berapa? Berapa? Paham nggak permasalahannya? 28. 28. Lalu bagaimana? Apakah saya ketika mereka berhari raya, saya ikut berhari raya atau tetap berpuasa? Hah? Puasa kan? Ya, jawabannya adalah tetap berhari raya. Tetapi wajib diqadha 1 hari. Kenapa wajib diqadha 1 hari? Karena bulan Hijriah itu tidak ada yang 28. 29 atau 30. 28 tidak ada. Maka kata para fuqaha Syafi'iyah, wajib diqadha 1 hari setelah 1 Syawal. Wadah jemaah? Bisa dipahami? Wadah. Nah, lanjut. Kemudian mu'allif mengatakan wali sihhati shaumi syurutun. Untuk sahnya puasa ada beberapa syarat. Al-awwalu, yang pertama an-niyah, niat. Karena puasa adalah ibadah dan ibadah itu butuh kepada niat. Nabi kita mengatakan innamal a'malu binniyat. Nah, amalan itu tergantung kepada niatnya. Wa yajibut tabyitu fil fardhi likulli yaumin. Dan wajib memalamkan niat pada puasa wajib untuk setiap harinya. Jadi dalam mazhab fuqaha kita Syafi'iyah, berniat untuk puasa wajib, baik itu puasa Ramadan, puasa kafarah, puasa nazar misalnya, atau qada Ramadan, maka wajib berniat semenjak malam hari. Malam hari itu batasnya adalah dari maghrib sampai sebelum fajar. Maka di situ tempat kita berniat. Nah, bagaimana Nabi mengatakan, "Man lam yubayyitis shiyam qabla al-fajri fala shiyama lahu." Siapa yang tidak memalamkan niat sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya. Dan harus diniatkan setiap malam. Karena masing-masing ibadah puasa itu adalah ibadah mustaqil, ibadah tersendiri. Jadi nggak bisa kita niatkan satu untuk semua. Jadi 1 kali niat untuk 30 Ramadan. Maka menurut Syafi'iyah rahimahumullah itu tidak sah. Khilafan lil Malikiyah, berbeda dengan pendapat fuqaha kita Malikiyah. Mereka mengatakan boleh berniat 1 kali untuk 30 Ramadan. Jadi sekali saja. Malam besoknya kita tidak berniat. Ini menurut mazhab Maliki. Karena mereka meyakini bahwa puasa Ramadan itu adalah satu kesatuan. Nah, tapi mazhab Syafi'iyah seperti kita katakan tadi harus berniat setiap malamnya. Meskipun demikian, ulama Syafi'iyah menganjurkan untuk taklid kepada Maliki. Jadi sembari kita berniat setiap malamnya, kita juga berniat di awal 1 untuk 30 Ramadan. Supaya apa? Ihtiyatan bi Ramadan. Kehati-hatian. Kalau seandainya 1 malam seseorang tidak berniat, dia lupa berniat misalnya, maka pada pagi harinya puasa tetap sah berdasarkan mazhab Maliki. Baik. Kemudian muallif mengatakan dunan nafli, kecuali puasa sunnah. Adapun puasa sunnah maka tidak harus berniat semenjak malam hari. Fatujzi'uhu niyatuhu qabla zawal. Mencukupkan dia niatnya sebelum zawal. Jadi dia boleh berniat pagi hari, tidak harus berniat semenjak malam, boleh berniat pagi hari sebelum zawal, sebelum masuk waktu zuhur. Yang penting belum melakukan apa-apa yang membatalkan puasa. Ini berdasarkan hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Satu hari Rasulullah mendatangiku. Faqala, beliau mengatakan, a'indakum syai'? Apakah kalian atau apakah kamu punya sesuatu makanan? Faqultu na'am. Faqultu la. Kemudian Ibunda Aisyah mengatakan, aku mengatakan tidak. Qala, maka Rasulullah mengatakan, inni idzan
asum. Kalau begitu saya berpuasa. Ini dalil bahwa puasa sunnah tidak harus berniat semenjak malam hari. Kemudian mu'alif mengatakan, wa yajibu ta'yinu aidan, dan wajib menta'yin. Menta'yin menentukan puasanya puasa apa. Kalau puasa Ramadan maka diniatkan puasa Ramadan. Kalau puasa qada Ramadan maka niat puasa qada Ramadan. Kalau nazar niat puasa nazar, dan begitu seterusnya. Dunal fardiyati fil fardi, tapi tidak wajib meniatkan kefarduannya. Tidak wajib mengatakan puasa wajib begitu. Maka minimal niat dalam puasa Ramadan sebagaimana disebutkan oleh Syekh Al-Malibari dan Fathul Mu'in, cukup seorang meniatkan nawaitu shoma Ramadan. Saya berniat puasa Ramadan. Tidak perlu dia mengatakan ghadan, besok. Tidak perlu dia mengatakan lillahi ta'ala. Tidak harus dia mengatakan hadis sanah. Tapi afdolnya adalah sebagaimana niat yang kita hafal semenjak kecil, yaitu nawaitu shoma ghadin an adai fardi ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Nah, ini afdolnya. Dan tidak harus diucapkan, tempat niat adalah di hati, tapi kalau diucapkan itu dianjurkan supaya membantu hati. Wallahu a'lam. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua, al-imsaku 'anil jima'i 'amdan, menahan diri dari jima' secara sengaja. Menahan diri dari jima' secara sengaja. Di sini beliau mulai masuk ke pembahasan menahan diri dari pembatal-pembatal puasa. Yang pertama di sini disebutkan al-jima'. Jima' itu apa? Jima' itu kalau sering diartikan hubungan suami istri. Kalau fuqaha lebih detail lagi, mereka menyebutkan dukhulul hasyafah kulliha fil farji. Masuknya kepala zakar ke dalam kemaluan, baik kemaluan depan atau belakang, baik laki-laki atau perempuan, baik kepada hewan atau kepada manusia, baik yang masih hidup atau yang sudah wafat, maka mutlak. Kalau terjadi seperti itu, maka puasanya batal. Nah, kemudian wa'anil istimna, dan menahan diri dari istimna. Apa itu istimna? Istimna sengaja mengeluarkan mani, baik dengan sesuatu yang halal, semisal dengan menggunakan tangan istrinya, atau dengan sesuatu yang haram dengan tangannya sendiri, atau dengan kegiatan apapun yang bermaksud mengeluarkan mani. Kalau keluar maninya dengan perbuatan tersebut, maka puasanya batal. Puasanya batal. Nah, berbeda jika dia tidak sengaja mengeluarkan mani. Semisal mimpi basah misalnya, maka itu tidak membatalkan puasa. Atau dia melihat sesuatu kemudian keluar maninya, maka juga tidak membatalkan puasa. Baik. Kemudian yang ketiga, al-imsaku 'anil istiqaati. Menahan dari muntah secara sengaja. Menahan dari muntah secara sengaja. Sengaja dia tangannya ke tenggorokannya misalnya, kemudian dia memuntahkan, maka itu membatalkan puasa. Adapun muntah tanpa sengaja, misalnya dia tercium aroma tertentu, kemudian ada dorongan dari perutnya, kemudian dia muntah, maka ini tidak membatalkan puasa. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW mengatakan, man zara'ahul qai'u falaysa alaihi qada. Siapa yang terkalahkan oleh muntahnya, maka tidak ada qada baginya. Wa man istaqa'a falyaqdi. Adapun yang sengaja muntah, maka hendaknya dia mengqada, yakni mengganti puasanya. Baik. Kemudian mu'alif mengatakan wala yadurru taqayyuhu bighairi ikhtiyarihi. Ini kita katakan tadi, tidak mengapa muntah tanpa sengaja, tanpa keinginannya atau tanpa pilihannya. Kemudian yang keempat, al-imsaku an dukhuli 'ainin jawfan. Menahan diri dari masuknya benda. Ain itu sesuatu yang ada jermnya, ada bentuknya, ada bendanya. Menahan diri dari masuknya ain jawfan ke dalam rongga tubuh. Rongga tubuh itu ya kepala, kemudian perut ke bawah, kemudian kemaluan, kemudian telinga. Dan telinga, bagian dalam telinga itu menurut mazhab Syafi'i termasuk jauf. Di sini dikatakan jauf itu kabatinil udhun, bagian dalam telinga.
wal ihlil. Ihlil itu adalah lubang kemaluan depan atau belakang, kemudian juga lubang ASI, susu pada payudara. Baik, maka jika masuk ain ke dalamnya, benda ke dalamnya, maka itu membatalkan puasa. Adapun asar seperti asap misalnya atau seperti angin, maka itu tidak membatalkan puasa. Bisyarti dukhulihi min manfadin maftuh. Dengan syarat masuknya itu dari lubang yang terbuka. Dari lubang yang terbuka. Adapun masuknya melalui lubang yang tidak terbuka, semisal pori-pori, maka itu tidak membatalkan puasa. Begitu juga mata, misalnya. Masuk sesuatu melalui mata, itu tidak membatalkan puasa. Meskipun terkadang terasa pahit di tenggorokan. Pernah tidak? Kita pakai obat tetes mata, kemudian terasa pahit di tenggorokan. Itu tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena masuknya bukan melalui manfad maftuh. Dan mata itu bukan manfad maftuh. Meskipun nanti masuk ke dalam tenggorokan kita, itu masuknya melalui lubang yang kecil, semisal pori-pori. Sehingga tidak membatalkan puasa. Kemudian mu'alif mengatakan, wala yadurru tasyarrubul masami bidduhni wal kuhli wal iqtisali. Tidak mengapa, tidak membatalkan puasa, menyerapnya pori-pori, menyerap minyak, wal kuhli, celak, wal iqtisal, dan mandi. Seorang mandi, kemudian badannya terasa dingin, itu artinya ada air yang menyerap melalui pori-porinya. Apakah itu membatalkan puasa? Jawabannya tidak membatalkan puasa. Baik, kemudian mu'alif mengatakan, fa in akala aw syariba nasiyan aw jahilan qalilan aw katsiran lam yuftir. Jika seseorang makan atau minum nasiyan dalam keadaan dia lupa, au jahilan atau dia bodoh, dia tidak tahu, qalilan au katsiran, banyak, sedikit atau banyak, lam yuftir, puasanya tidak batal. Misalnya seorang berpuasa, dia lupa lagi puasa, makanlah dia makan habis nasi 2 piring misalnya. 2 piring, meskipun habis banyak, tapi tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena dia lupa. Ini berbeda dengan sholat. Kalau sholat, makan sedikit itu dimaafkan. Tapi kalau makan banyak, membatalkan puasa, membatalkan sholat meskipun lupa. Kenapa dibedakan? Karena sholat itu tidak tergambar. Tidak mungkin orang makan banyak sepiring atau 2 piring dalam keadaan dia sholat. Sholat itu memiliki bacaan, gerakan yang senantiasa mengingatkan seseorang bahwa dia sedang sholat. Berbeda dengan puasa. Puasa tidak ada bacaan, tidak ada gerakan, sehingga biasanya orang lupa. Ini berdasarkan hadis dari Nabi SAW dalam Sahihain. Nabi mengatakan, man nasiya wa huwa sha'imun. Siapa yang lupa dan dia sedang berpuasa, lupa sedang berpuasa, fa'akala aw syariba, lalu dia makan atau minum, falyutimma saumahu, maka hendaknya dia menyempurnakan puasanya. Dalam suatu riwayat Nabi mengatakan, fa innama at'amahu Allah wa saqah, sesungguhnya Allah sedang memberinya makan dan sedang memberinya minum. Baik. Tapi di sini bodoh yang dimaksud di sini, apakah semua bodoh atau semua orang yang tidak tahu itu diberi uzur? Jawabannya tidak. Yang bodoh yang dimaksud adalah bodoh yang diberi uzur. Di sini mu'alif mengatakan, wala yu'dzarul jahilu illa in qaruba ahduhu bil Islam. Tidaklah diberi uzur seorang yang jahil, orang yang tidak tahu, illa, kecuali in qaruba ahduhu bil Islam, kecuali masanya dekat dengan Islam. Artinya dia baru masuk Islam. Mu'alaf, orang yang baru masuk Islam misalnya, tiba-tiba dia ngeteh pagi di bulan Ramadan. Kenapa ngeteh, Pak? Nggak tahu katanya. Kan cuma ngeteh, bukan minum air putih. Dia nggak tahu itu membatalkan puasa. Maka kita katakan puasanya tidak batal. Atau ada orang baru masuk Islam, kemudian dia melakukan hubungan suami istri siang Ramadan. Dia mengatakan tidak tahu. Maka orang seperti ini diberi uzur dan puasanya tetap sah. Au nasha'a bi badiyatin ba'idatin 'anil ulama, atau dia tinggal di pelosok, di negeri yang jauh dari para ulama. Ulama di sini tidak harus ulama kibar. Yang penting ada ustadz atau ustadzah
atau ada dai yang bisa mengajarkan fikih kepadanya. Kalau ternyata dia tinggal di negeri yang memang nggak ada ustadz, nggak ada ustadzah, nggak ada media misalnya, maka orang seperti ini dihukumi jahil yang diberi udzur. Baik. Kemudian muallif mengatakan wala bi ghubarit tariqi, dan tidak batal puasa karena debu jalan. Wa in ta'ammada fatha famihi, meskipun dia sengaja membuka mulut. Kalau seandainya ada orang bawa motor di siang Ramadan misalnya, buka mulutnya, kemudian masuk debu, maka debu itu tidak membatalkan. Bahkan Imam Ramli mengatakan mutlak tidak batal, baik sedikit atau banyak, sengaja atau tidak disengaja, baik yang masuk itu debu suci atau debu najis, maka semuanya tidak membatalkan puasa, karena termasuk hal yang susah untuk dihindari. Tetapi Al-Imam Ibnu Hajar merinci, kalau debunya debu najis, mutlak batal, kata Imam Ibnu Hajar. Bagaimana kalau debunya debu suci? Maka dirinci lagi, kata beliau. Kalau sengaja buka mulut maksudnya, maka yang sedikitnya dimaafkan. Tapi kalau tidak sengaja, maka dimaafkan mutlak, sedikit atau banyak. Ini khilaf antara Imam Ibnu Hajar dan Imam Ar-Ramli. Nah, kemudian muallif mengatakan wala bi bal'ir riqit tahiril khalisi min ma'dinihi. Tidak juga membatalkan puasa dengan menelan ludah. Ludah yang ludah yang suci, yang khalis, yang masih murni, min ma'dinihi, dari tempat keluarnya, dari tempatnya, yaitu mulutnya. Orang menelan ludahnya sendiri itu tidak membatalkan puasa, dengan syarat masih murni, belum bercampur dengan benda lain, baik bercampur dengan najis atau benda suci lainnya. Nah, misalnya gusinya berdarah misalnya, maka ludahnya itu bercampur dengan najis. Kalau dia telan, itu membatalkan puasa. Adapun kalau ludahnya masih murni, selama masih berada di mulutnya, tidak dikeluarkan, maka itu tidak membatalkan puasa. Wa in akhrajahu ala lisanihi, meskipun dia mengeluarkan ludah tersebut di atas lidahnya. Ada orang menjulurkan lidah keluar, kemudian di ujung lidahnya ada air liur. Kemudian air liurnya ini ditelan kembali, maka itu tidak membatalkan, karena masih dianggap berada dalam mulut. Bisa dipahami? Baik. Lanjut. Kemudian muallif mengatakan wa yuftiru bi jaryir riqi. Batal puasa dengan mengalirnya air liur bima baina asnanihi, dengan sesuatu yang terdapat antara giginya, bi qudratihi ala majjihi, dengan syarat dia sanggup atau dia mampu untuk mengeluarkan. Misalnya sahur makan ayam, kemudian terselip di giginya ayam, daging ayam, kemudian air liurnya bercampur dengan daging tersebut, dan dia mampu untuk mengeluarkannya, tapi dia nggak dikeluarkannya, kalau dia telan maka batal puasanya. Baik, wa bin nukhamati kadzalika. Menurut mazhab Syafi'i, nukhamah itu dahak itu juga membatalkan puasa. Kalau seandainya seorang mengeluarkan dahak sampai ke makhraj zahir, ke batas zahir, yaitu makhraj huruf ha di wasatul halq, di pertengahan tenggorokan, sampai di sana, dan dia mampu mengeluarkan dahaknya tapi tidak dikeluarkan, kemudian ditelan, maka puasanya batal. Baik, wallahu a'lam. Kemudian muallif mengatakan wa bi wusuli ma'il matmadati ilal jawfi in balagha fi ghairi najasatin, dan batal puasa dengan sampainya air matmadah, air yang digunakan untuk berkumur-kumur, ilal jawf, sampai ke tenggorokan, in balagha, jika dia berdahsyat atau berlebih-lebihan, fi ghairi najasatin, pada selain najis. Maksudnya begini, kalau masuknya air ke dalam jauf, baik melalui mulut misalnya
atau melalui hidung atau melalui telinga, menurut mu'tamad mazhab, yang dihasilkan dari sesuatu yang tidak diperintahkan, maka masuknya air tersebut membatalkan puasa meskipun tidak sengaja. Misal, berkumur-kumur ketika wudhu dalam keadaan berpuasa, itu sunnah. Tetapi berlebih-lebihan, mubalaghah, itu hukumnya makruh, tidak diperintahkan. Jika seorang berkumur-kumur dengan mubalaghah, kemudian tidak sengaja masuk air, terminum misalnya, apakah itu membatalkan puasanya? Jawabannya membatalkan puasa. Kenapa? Karena dihasilkan dari sesuatu yang tidak diperintahkan. Apalagi contohnya, misalnya, seorang di siang Ramadan pergi berenang, misalnya. Berenang diperintahkan enggak ketika Ramadan? Tidak, Ustaz. Tidak. Kemudian dia berenang, terminum air, terhirup air masuk ke dalam perutnya. Batalkah puasanya? Batal. Nah, batal. Kan nggak sengaja. Iya, dia tetap batal meskipun tidak sengaja. Karena dihasilkan dari sesuatu yang tidak diperintahkan. Berbeda dengan sesuatu yang diperintahkan. Misalnya apa? Dia berkumur-kumur dengan cara sederhana ketika berwudu, tanpa sengaja masuk air ke dalam mulutnya atau ke dalam hidungnya, ke dalam jaufnya, maka itu tidak membatalkan puasa karena dihasilkan dari sesuatu yang diperintahkan. Atau dia mandi wajib. Mandi wajib diperintahkan enggak? Iya, diperintahkan. Perintahkan. Kemudian masuk air ke dalam jaufnya tanpa sengaja, maka itu tidak membatalkan puasa. Atau mandi Jumat. Mandi Jumat apa hukumnya? Sunnah. Sunnah diperintahkan enggak? Diperintahkan. Maka kalau masuk air karena mandi tersebut tidak membatalkan puasa. Atau di mulutnya ada najis, berdarah mulutnya, maka membersihkan najis itu harus mubalaghah. Kalau ternyata ketika membersihkan najis itu masuk air ke dalam jaufnya, maka itu tidak membatalkan puasa karena dihasilkan dari sesuatu yang diperintahkan. Wadah jemaah? Bisa dipahami? Wadah. Nah, lanjut. Wa bi ghairi mubalaghatin min madmadatin litabarrudin aw rabi'atin. Dan masuknya air ke dalam jauf yang disebabkan madmadah, berkumur-kumur yang tidak berlebihan, litabarrudin, untuk mendinginkan tenggorokan. Iya, jadi bukan ketika wudhu dia tiba-tiba aja mau kumur-kumur ketika puasa, panas tenggorokannya, misalnya mulutnya, dia kumur-kumur. Kemudian masuk air tanpa sengaja, maka itu membatalkan. Meskipun tidak sengaja, karena tidak diperintahkan. Aw rabi'atin, atau dia berkumur-kumur 4 kali. Misalnya. Kan wudhu kan 3 kali. Orang ini, dia 4 kali. Kali keempat masuk air, maka batal. Meskipun tidak sengaja. Kenapa? Karena dilakukan atau dihasilkan dari sesuatu yang tidak diperintahkan. Oke. Kemudian mu'allif mengatakan wa bitabayyunil akli, dan batal puasa dengan jelasnya atau terbuktinya al-akli, makan naharan, dalam keadaan siang atau pada waktu siang. Kasusnya seperti ini. Misal seseorang menduga masih malam. Masih malam nih. Belum azan. Kemudian orang ini lanjut makan sahur. Ternyata ketika makan itu lewatlah orang. Dari mana Pak? Pulang sholat subuh. Berarti kan dia makannya setelah waktu subuh, setelah masuknya fajar. Maka orang seperti ini kita katakan puasanya batal. Meskipun dia nggak tahu puasanya batal. Nah, tapi dia nggak berdosa. Tidak berdosa karena tidak tahu. Baik. Atau dia menduga atau dia berijtihad misalnya, dugaan kuatnya telah terbenam matahari, telah masuk waktu maghrib, makanlah dia bis nasi sepiring misalnya. Kemudian salah misalnya, salah, atau dia dengar azan sebelumnya ternyata azan kecepatan 5 menit misalnya, maka orang yang telah membatalkan puasanya tadi hukumnya batal, tapi dia nggak berdosa karena dia tidak tahu. Karena kaidahnya la ibrata bidzannil bayyin khata'uhu,
Tidak boleh berpatokan dengan dugaan yang telah jelas kesalahannya. Taib. Kemudian mu'allif mengatakan la bil akli mukrohan. Tapi tidak batal puasa dengan makan karena terpaksa atau dipaksa. Dipaksa seorang, kalau nggak makan dibunuh saya. Atau udah diletakkan pisau di lehernya, makan. Maka itu tidak membatalkan puasa. Kemudian wal khamisu wasadisu wasabi'u. Syarat yang kelima, yang keenam dan yang ketujuh adalah al-Islam, Islam. Maka orang kafir, baik dia asli atau murtad, kafir asli atau murtad, puasanya tidak sah. Wan naqa'u 'anil haidhi wan nifas. Suci dari haid dan nifas. Semakna dengan haid dan nifas adalah melahirkan meskipun keguguran. Keguguran keluar segumpal daging atau segumpal darah yang kata dokter itu cikal bakal anak. Maka kalau keluar itu ketika seorang perempuan sedang berpuasa, maka puasanya kita hukumi batal. Atau seorang perempuan semenjak pagi dia berpuasa, 5 menit sebelum maghrib keluar haidnya, maka wanita ini dihukumi puasanya batal. Baik, wadah jemaah. Oke. Lanjut, syarat selanjutnya adalah wal aqlu fi jami'in nahari. Berakal di sepanjang siang. Artinya kalau seorang tidak berakal, gila misalnya. Seorang yang gila, meskipun sesaat itu membatalkan puasa. Meskipun sesaat itu membatalkan puasa. Bagaimana dengan pingsan? Apakah pingsan membatalkan puasa? Hah? Apakah pingsan membatalkan puasa? Nah, kalau pingsan Tidak, Ustaz. itu juga mabuk, dirinci. Kalau sebentar Ya. enggak. Kalau dia mendapati siang dalam keadaan sadar meskipun sesaat, maka puasanya tidak batal. Tapi kalau dia pingsan atau mabuk sepanjang siang, sebelum subuh dia pingsan, kemudian bangunnya setelah maghrib, maka orang seperti ini puasanya tidak sah. Paham jemaah? Baik, lanjut. Wala yadurul igma'u, ini yang kita katakan tadi. Tidak mengapa pingsan, wasukru, mabuk, in afaqa lahzatan, jika dia sadar sesaat fin nahari, ketika waktu siang. Nah, meskipun sesaat, misalnya sebelum subuh dia pingsan, sampai menjelang maghrib, 5 menit sebelum maghrib, sadar. Maka orang seperti ini, puasanya dihukumi sah. Kalau tidur gimana? Dari pagi sampai azan maghrib tidur terus, sah nggak puasanya? Sah nggak jemaah? Gimana? Apakah tidur ini sama dengan pingsan atau sama dengan gila? Beda Ustaz. Iya, tidur itu tidak sama. Tidur, meskipun orang tidur seharian, itu tidak membatalkan puasa. Ya, dari segi dari segi sah atau tidaknya kita katakan puasanya sah. Paham? Oke, lanjut. Wala yasihu shaumu yaumil 'idaini. Tidak sah berpuasa pada 2 hari raya. Idul Fitri dan Idul Adha, hukumnya haram. Kalau dia nekat berpuasa, haram, berdosa dan tidak sah. Puasa apapun, puasa sunnah, puasa qadha, puasa nazar, enggak sah. Wa ayyamit tasyrik, begitu juga pada hari tasyrik, tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Maka tidak sah. Walan nisfil akhiri min Sya'ban. Tidak pula sah berpuasa di separuh terakhir bulan Sya'ban. Yakni pada tanggal 16 ke atas. 16, 17, 18 ke atas bulan Sya'ban. Ini berdasarkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza intasafa Sya'banu fala tasumu. Jika Sya'ban sudah pertengahan, setelah nisfu Sya'ban, maka janganlah kalian berpuasa. Meskipun ada khilaf dalam masalah ini, tapi ulama Syafi'iyah mengatakan demikian, puasanya haram. Nah, illa liwirdin, kecuali dia punya kebiasaan. Dia terbiasa puasa Senin Kamis misalnya.
Kemudian bertepatan Senin selanjutnya ternyata nisfu Sya'ban, setelah nisfu Sya'ban, maka itu boleh. Atau dia terbiasa puasa Nabi Daud, sehari puasa, sehari berbuka. Ternyata bertepatan dengan setelah nisfu Sya'ban, maka itu tidak mengapa. Au nadrin, atau dia punya nazar sebelumnya. Ternyata nazarnya bertepatan dengan setelah nisfu Sya'ban. Begitu juga jika dia bersambung. Nah, sebagaimana dikatakan setelahnya, au qada'in au kafaratin, atau puasa qada'. Dia punya puasa qada' Ramadan, kemudian dia melaksanakannya bertepatan dengan setelah nisfu Sya'ban. Maka itu juga tidak mengapa. Au kafarah, atau kafarah. Au wasli ma ba'dan nisfi bima qablahu, atau menyambung setelah nisfu Sya'ban dengan sebelum nisfu Sya'ban. Meskipun sehari. Misal dia tanggal 15 Sya'ban dia berpuasa, maka boleh dia berpuasa 16, 17, 18 dan seterusnya. Dengan syarat bersambung. Kalau putus sehari tidak boleh lagi. Misal 15 dia berpuasa, 16 berpuasa, 17 tidak, maka 18 dan seterusnya tidak boleh dia berpuasa. Demikian yang dijelaskan oleh para fuqaha Syafi'iyah. Wallahu a'lam. Kemudian lanjut. Fasl baru. Syurutu man yajibu alaihi Ramadan. Syarat seseorang wajib atasnya puasa. Sekarang masuk ke syarat wajib puasa. Pertama, puasa Ramadan maksudnya. Pertama, al-aqlu, berakal. Maka orang gila kita katakan tidak wajib baginya berpuasa. Kemudian wal bulugh baligh. Anak kecil yang mumayyiz kita katakan tidak wajib berpuasa. Wal Islam, begitu juga yang syarat selanjutnya yaitu Islam, beragama Islam. Maka yang tidak beragama Islam, orang kafir, baik kafir asli atau kafir murtad, waliyadzubillah, tidak wajib baginya berpuasa. Tetapi di akhirat dia diazab karena tidak berpuasa. Jadi pendapat jumhur ulama, orang kafir itu mukhatabuna bi furu'i syariah. Mereka dituntut dengan furu' syariah. Kalau dia meninggal dalam keadaan kafir, nanti di akhirat dia diazab double. Satu, karena tidak masuk Islam. Yang kedua, tidak melaksanakan ibadah-ibadah wajib dalam Islam. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, ma salakakum fi saqar. Apa yang menyebabkan kalian masuk neraka saqar? Kalau yang ditanya itu orang kafir. Mereka mengatakan, lam naku minal musallin. Dulu kami nggak sholat. Maka di sini puasa begitu juga. Naam. Jadi orang kafir itu nggak wajib kita perintahkan mereka berpuasa, tapi kita katakan masuk Islam lah, lalu berpuasalah. Baik. Maka dari sini para fuqaha Syafi'iyah menyebutkan sebuah permasalahan. Apa hukumnya memberi makan orang kafir di siang Ramadan? Boleh tidak? Toleransi, kata orang toleransi katanya. Memberi makan orang kafir di siang Ramadan, maka hukumnya tidak boleh. Haram. Kenapa haram? Karena termasuk at-ta'awun 'alal ma'asiyah. Tolong menolong dalam kemaksiatan. Karena orang kafir itu juga dituntut dengan furu' syariah. Orang akan berkata, oh kejam sekali. Enggak toleransi sedikit. Justru kalau kita dalami, kita rahmat kepada mereka. Dengan tidak memberi makan kepada mereka di siang Ramadan, itu menghindarkan mereka dari azab kelak di akhir. Nah, wadah jemaah? Wadah Ustaz. Nah, lanjut. Syarat selanjutnya. Tanya boleh Ustaz, sebentar Ustaz. Kita lanjutkan dulu. Pertanyaan nanti ya, insyaallah. Catatnya dulu. Kalau bisa jawab, kalau nggak bisa kita serahkan kepada asatidz lain. Baik, lanjut. Wal itaqatu, sanggup. Nah, syarat wajib selanjutnya adalah sanggup. Baik hissi atau syar'i. Secara hissi, secara fisik dia sanggup. Adapun orang yang tidak sanggup, semisal dia udah tua atau sakit menaun, misalnya sakit yang tidak ada harapan sembuh, maka tidak wajib berpuasa. Tapi nanti kewajibannya bayar fidyah. Atau secara syar'i itu wanita haid dan wanita nifas itu dihukumi tidak mampu secara syar'i, sehingga mereka tidak wajib berpuasa. Kemudian wa yu'maru as-sabiyyu bihi li-sab'in, dan diperintahkan, wajib diperintahkan. Puasanya sunnah bagi anak kecil, tapi bagi walinya itu wajib memerintahkan ketika anak itu berusia
7 tahun. Sebagaimana salat. Wa yutrabu ala tarkihi li 'ashrin in ataqahu. Dan dipukul. Anak itu dipukul kalau dia meninggalkannya ketika berusia 10 tahun dan dia sanggup untuk berpuasa. Nah, soalnya sanggup berpuasa. Tapi sebagaimana yang kita sebutkan, pukulan yang udah kita ketahui, pukulannya itu bukan pukulan ghair mubarrih, pukulan yang tidak berbekas gitu. Itu pun dengan syarat ada kemungkinan pukulan itu akan memberikan efek supaya dia mau berpuasa. Tapi kalau memang nggak ada manfaat sama sekali, maka tidak dipukul gitu. Wallahu a'lam. Kemudian fasal selanjutnya. Banyak ya pasalnya. Baik. Wa yajuzul fitru lil maradi alladhi yubihu tayammuma. Boleh tidak berpuasa karena sakit. Sakit yang bagaimana? Sakit flu enggak? Sakit kepala misalnya. Akhir bulan sakit kepala. Maka tidak puasa, enggak. Yang membolehkan tidak berpuasa karena sakit itu standarnya atau dobitnya alladzi yubihu tayammum. Sakit yang membolehkan tayamum. Sebagaimana dalam bab tayamum, sakit yang membolehkan itu ketika dikhawatirkan membinasakan tubuh misalnya, atau menghilangkan anggota tubuh, menghilangkan fungsi anggota tubuh, atau memperlama kesembuhan. Lama sembuh kalau puasa, kata dokter lama sembuh. Maka bagi orang itu boleh dia tidak berpuasa. Atau menimbulkan kelainan parah pada anggota tubuh yang zahir, maka dobit-dobit seperti ini kalau dimiliki oleh seseorang, maka boleh baginya tidak berpuasa. Tapi wajib qadha. Kemudian, walil khaifi minal halaki. Dan karena khawatir terhadap kebinasaan, kematian misalnya. Nah, maka boleh baginya tidak berpuasa. Kemudian, wali ghalabatil ju'i awil 'atashi, karena rasa lapar atau haus yang mengalahkannya atau bersangatan. Kalau dia lanjutkan, maka itu akan menimbulkan kemudaratan misalnya sebagaimana dobit dalam tayammum tadi. Maka boleh bagi orang ini tidak berpuasa pada saat itu. Maka di sini ada permasalahan disebut oleh para fuqaha. Orang pekerja keras pada siang Ramadan, boleh enggak baginya tidak berpuasa? Dia siang Ramadan kerja di pertambangan, atau dia kerja jalan, bikin jalan di terik matahari di siang Ramadan itu, boleh enggak dia tidak berpuasa? Boleh Ustaz. Boleh tidak berpuasa. Maka dengan syarat. Pertama, pekerjaannya itu tidak bisa diundur pada malam hari atau di luar Ramadan. Tidak bisa diundur. Satu. Yang kedua, semenjak malam, dia harus tetap berniat puasa Ramadan sebagaimana biasa. Kemudian yang ketiga, di pagi hari dia tetap berpuasa seperti biasa. Kemudian yang keempat, kalau di tengah pekerjaan dia merasa nggak sanggup, dikhawatirkan akan terjadi kemudaratan, memang nggak sanggup lagi, maka boleh ketika itu dia membatalkan puasa. Jadi tidak boleh semenjak awal yang nggak puasa, nggak boleh. Harus tetap berpuasa, berniat puasa sebagaimana biasa. Wallahu a'lam. Kemudian, walil musafiri safaran tawilan mubahan. Dan boleh bagi seorang musafir tidak berpuasa dengan syarat safaran tawilan. Safarnya itu safar yang tawil. Yang tawil itu 2 marhala. Sebagian mengatakan 80 km, sebagian mengatakan 83, 85, ada yang lebih. Jadi sekitar 80-an ke atas. Naam. Mubahan, safarnya harus safar yang mubah, bukan safar yang haram. Bukan untuk maksiat misalnya. Nah, kalau seandainya dia pergi safar dari di Padang ya, dari Padang ke Jakarta, tapi tujuannya untuk transaksi narkoba misalnya, atau untuk sesuatu yang maksiat lainnya, maka orang seperti ini tidak boleh baginya membatalkan puasa, tidak boleh baginya tidak berpuasa, karena kaidahnya ar-rukhasu la tunatu bil ma'siyah atau bil ma'asi. Rukhsah itu tidak boleh ditautkan dengan kemaksiatan. Baik. Illa in tara as-safaru ba'dal fajri.
fajri, kecuali safarnya dimulai setelah fajar. Jadi syarat seseorang boleh tidak berpuasa di hari itu, syaratnya dia telah meninggalkan batas tempat mukimnya sebelum terbit fajar. Misal seorang pergi safar dari Padang ke Jakarta misalnya. Maka sebelum fajar hari itu dia harus meninggalkan batas kota Padang. Nah, tapi kalau seandainya dia berangkatnya jam 9 pagi, berarti dari fajar, terbit fajar dia berada dalam keadaan mukim. Maka tidak boleh baginya membatalkan puasa di hari itu. Harus dia tetap berpuasa. Karena dia memulai harinya dalam keadaan mukim, dan orang mukim wajib berpuasa. Kaidahnya idza ijtama'a as-safaru wal hadar, jika bertemu antara mukim dan idza ijtama'a al-hadaru was safar, dan safar, maka ghuliba hukmul hadar. Maka yang dikuatkan adalah hukum mukim. Baik. Jadi syarat kita ulangi, syarat seorang musafir boleh tidak berpuasa. Pertama, safarnya safar yang mubah, safar yang tawil, dan dia harus safar sebelum terbit fajar di hari itu. Baik. Kemudian pembahasan selanjutnya. Was-saumu fis safari afdal. Mana yang lebih afdal? Seorang musafir itu tetap berpuasa atau dia berbuka, dia tidak berpuasa. Tadi kita katakan boleh baginya tidak berpuasa, bukan harus dia tidak berpuasa, maksudnya wajib dia nggak berpuasa, enggak begitu. Tetapi was-saumu fis safari afdal, tetap berpuasa ketika safar itu lebih utama. Lebih utama. Illam yatadarrar bihi, selama tidak memudaratkan. Tapi kalau memang memudaratkan safarnya, itu boleh baginya tidak berpuasa. Kenapa lebih afdal berpuasa? Ini karena beberapa alasan. Di antaranya Allah mengatakan wa antasumu khairun lakum. Dan kalian berpuasa itu lebih baik daripada kalian. Begitu juga kalau tetap berpuasa itu lebih membebaskan tanggungan. Dia nggak punya hutang puasa. Tapi kalau dia nggak berpuasa, dia harus mengqadha di hari lain. Kemudian juga untuk mendapatkan fadilah Ramadan. Karena berpuasa di Ramadan tidak sama dengan berpuasa di luar Ramadan. Oleh karena ini ulama Syafi'iyah mengatakan afdolnya bagi musafir itu tetap berpuasa. Adapun hadis Nabi SAW, laisa minal birri as-siyamu fis safar. Bukanlah kebaikan tetap berpuasa ketika safar, maka hadis ini dipahami jika safarnya itu memudaratkan. Tapi kalau tidak memudaratkan, tetap afdol berpuasa. Kemudian, wa idza balagha as-sabiyyu, jika anak kecil menjadi baligh, anak kecil baligh, au qadimal musafiru, atau seorang musafir sampai di tempat mukimnya, au syufiyal maridu, atau orang sakit sembuh, wahum shaimun, dan mereka semuanya itu dalam keadaan berpuasa, harumal fitru, maka haram baginya membatalkan. Kenapa? Karena uzurnya telah hilang. Memang dari awal mereka nggak wajib berpuasa. Misalnya anak safar nih. Safar tapi anak tetap berpuasa. Kemudian di zuhur, anak sampai di kota tempat tinggal. Apakah boleh membatalkan puasa atau tetap wajib melanjutkan puasa? Jawabannya tetap wajib melanjutkan puasa. Kenapa? Karena uzur yang membolehkan telah hilang. Apa uzurnya tadi? Safar. Sekarang nggak safar lagi. Atau anak sakit misalnya. Sakit dari awal. Tapi anak tetap berpuasa. Kemudian sebelum di siang hari, zuhur misalnya, tiba-tiba sembuh. Nah, apakah boleh membatalkan puasa? Jawabannya tidak. Kenapa tidak? Karena uzur yang membolehnya telah hilang, yaitu sakit. Sakit sekarang udah sembuh. Baik. Kemudian, muallif mengatakan, wa illa ustuhibbal imsaku. Kalau tidak maksudnya, kalau mereka tidak berpuasa dari awal, ustuhibbal imsaku, disunnahkan menahan. Misal saya seorang musafir misalnya, dan dia tidak berpuasa dari pagi, dan boleh baginya tidak berpuasa karena musafir. Kemudian sebelum maghrib, setelah asar atau zuhur, dia sampai di kampung halamannya, di tempat dia mukim. Nah, maka bagi orang seperti ini,
disunnahkan dia menahan di sisa siangnya. Tidak harus menahan, tapi disunnahkan untuk menghormati Ramadan. Baik. Kemudian, wa kullu man aftara li'udhrin aw ghairihi. Siapa yang berbuka atau siapa yang tidak berpuasa li'udhrin karena ada uzur, aw ghairihi atau tanpa uzur, wajaba alaihi al-qada. Wajib baginya mengganti. Wajib baginya mengganti ba'da tamakkuni, setelah memungkinkan baginya, setelah dia punya kesempatan. Tapi ba'da tamakkun ini menjelaskan tentang man aftara li udhrin, bukan bi ghairi udhrin. Perlu digarisbawahi di sini. Jadi ba'da tamakkun ini ta'alluqnya ke wa kullu man aftara li udhrin. Bukan ke ghairi udhrin gitu. Jadi kesimpulannya, orang yang tidak berpuasa tanpa uzur, orang yang berpuasa karena ada uzur tertentu, kayak sakit, menyusui misalnya, atau dia safar, dia wajib qada tapi setelah memungkinkan. Kalau seandainya setelah Ramadan uzurnya berlanjut sampai dia wafat, maka tidak ada kewajiban baginya, karena memang nggak wajib dia qada karena belum sempat. Berbeda dengan orang yang tidak berpuasa tanpa uzur. Dia nggak puasa 10 hari, kenapa? Malas misalnya, malas nggak puasa. Maka orang seperti ini mutlak wajib qada, baik memungkinkan atau tidak memungkinkan. Kalau seandainya setelah Ramadan dia langsung wafat misalnya, maka orang seperti ini wajib qada, tetapi qadanya dilakukan oleh keluarganya, kerabatnya, wajib membayarkan fidyah. Baik, kemudian muallif mengatakan illa sabiyya wal majnun, kecuali anak kecil. Anak kecil itu nggak wajib mengqada puasanya karena dia memang tidak diwajibkan berpuasa, tetapi disunnahkan. Sunnah baginya mengqada puasa di puasa hari-hari di mana dia mumayyiz. Dia udah mumayyiz tapi dia nggak puasa. Sunnah ketika baligh dia mengqada, tidak wajib, sunnah. Wal majnun, begitu orang gila. Orang gila tidak wajib dia mengqada karena dari awalnya nggak wajib dia puasa. Wal kafir al asli, wal kafir al asliyah, dan orang kafir asli itu tidak wajib dia mengqada, tapi disunnahkan dia mengqada hari di mana dia masuk Islam. Paham enggak? Misalnya begini. Seorang ini kafir asli. Kemudian di siang Ramadan, hari Senin misalnya, di siang Ramadan, zuhurnya dia masuk Islam. Tapi di hari itu dia nggak berpuasa. Karena di sebelumnya dia kafir. Maka sunnah baginya mengganti hari Senin tersebut. Sunnah, tidak wajib. Adapun kafir murtad, waliyadzubillah, orang yang murtad, maka itu wajib baginya mengqada semua ibadah-ibadah wajib yang ditinggalkan ketika dia murtad. Karena murtad berbeda dengan kafir asli. Murtad lebih parah, jadi dianggap berkhianat kepada Islam. Misal, waliyadzubillah, seorang murtad 2 tahun misalnya. Kemudian dia masuk Islam kembali. Maka ketika dia kembali masuk Islam, wajib baginya mengqada salat, mengqada puasa Ramadan, mengqada zakat kalau dia memang wajib zakat ketika itu. Wajib dia mengqada semua yang ditinggalkannya. Ibadah wajib yang dia tinggalkan. Wallahu a'lam. Lanjut. Wa yustahabbu muwalatul qada'i wal mubadaratu bihi. Disunnahkan berkesinambungan dalam mengqada puasa Ramadan wal mubadaratu bihi, dan disunnahkan segera mengqada. Ini bagi siapa? Bagi seorang yang tidak berpuasa karena uzur. Misalnya dia sakit misalnya. Atau dia wanita yang menyusui, hamil. Maka dia disunnahkan, tidak wajib. Disunnahkan segera. Dan disunnahkan berkesinambungan. Adapun orang yang tidak berpuasa tanpa uzur, maka wajib segera. Alal faur. Dan wajib berkesinambungan. Jadi tanggal 2 Syawal wajib puasa. Misal, seorang nggak berpuasa 10 hari. Kenapa? Karena malas. Dia nggak puasa 10 hari. Maka 2 Syawal wajib diqadha. Kalau dia undur-undur, maka selama itu dia berdosa. Nah, sebagaimana muallif mengatakan di sini, wa tajibu in aftara li ghairi udhrin, dan wajib qadha, dan wajib qadha alal faur, langsung,
dan juga wajib mualah bagi seorang yang tidak berpuasa tanpa udzur. Baik, lanjut. Wa yajibu al-imsaku fi ramadhana ala tarikin niyyati. Dan wajib menahan fi Ramadan, di siang Ramadan, ala tarikin niyyah, bagi orang yang meninggalkan niat meskipun karena lupa. Misalnya malamnya dia tidak berniat, misalnya malamnya tidak berniat atau lupa, maka paginya itu sampai terbenamnya matahari dia wajib menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa, meskipun puasanya tidak sah. Dia wajib qadha, tetapi wajib menahan untuk menghormati Ramadan. Baik, wal muta'addi bi fitrihi. Begitu juga bagi orang yang sengaja berbuka, sengaja tidak berpuasa. Nah, orang yang sengaja tidak berpuasa, maka dia wajib menahan di sisa harinya. Meskipun puasanya tidak sah. Sudahlah puasanya tidak sah, dia wajib menahan, nanti dia wajib qadha 'alal fawr. Baik. Kemudian mu'allif mengatakan wa fi yaumish syak in tabayyana kaunuhu min Ramadan. Begitu juga pada hari yang diragukan, jika terbukti bahwa hari itu 1 Ramadan. Misal, hari syak itu tanggal 30 Sya'ban. Ya, orang menduganya terdengar desas-desus sebelumnya udah terlihat hilal, tapi nggak tahu siapa yang lihat. Dan hakim tidak memutuskan, sehingga hari itu hari yang diragukan. Dan hari yang diragukan itu hukumnya haram berpuasa. Maka tidak berpuasalah orang-orang. Tapi keesokannya terdengar berita bahwa hilal telah terlihat tadi malam. Berarti terbukti bahwa hari itu tanggal 1 Ramadan. Oleh karenanya orang-orang tidak berpuasa dari awal, wajib bagi mereka menahan di sisa harinya. Dan puasanya tidak sah, wajib diqadha. Kemudian muallif mengatakan wa yajibu qada'uhu 'alal fawr. Dan wajib mengqadha puasa tersebut 'alal fawr. Bagi siapa ini? Al-fawr artinya segera, tanggal 2 Syawal dia harus langsung qadha. Bagi siapa? Bagi orang yang tidak berpuasa tanpa udzur. Tidak berpuasa tanpa udzur. Nah, begitu juga bagi orang yang terbukti bahwa hari syak itu ternyata tanggal 1 Ramadan. Juga diwajibkan baginya qadha 'alal fawr. Dia segera mengqadha. Adapun orang yang tidak berniat karena lupa tadi malam, maka niat qadhanya itu alat tarakhi. Dia boleh mengundur, tidak harus 2 Syawal. Nah, wallahu a'lam. Oke, kita lanjutkan. Satu lagi. Sampai 11:30 kan? Oke, satu pembahasan lagi. Fasal. Yustahabbu ta'jilul fitri 'inda tayaqqunil ghurubi. Disunnahkan menyegerakan berbuka. Iya, ta'jil artinya segera ya. Udah bahasa kita ya. Ta'jil. Ta'jil artinya segera. Disunnahkan menyegerakan berbuka 'inda tayaqqunil ghurubi. Ketika yakin matahari telah terbenam. Kalau ragu, maka tidak boleh. Haram, malah dia membatalkan puasa. Kenapa? Al-aslu baqa'un nahar. Karena hukum asalnya masih siang. Belum terbenam matahari. Tapi kalau yakin atau dugaan kuat, dengan tanda-tanda yang kuat bahwa matahari telah terbenam, disunnahkan baginya menyegerakan berbuka. Wa an yakuna bisalasi tamarat. Nah, disunnahkan dia berbuka dengan 3 kurma. Tamarat itu kurma kurma kering. Tapi afdalnya adalah dengan kurma yang rutab, kurma yang masih basah. Jadi urutan afdaliyah menu berbuka puasa itu, pertama 3 rutab. Kalau tidak ada 1 rutab. Kalau tidak ada 3 tamar. Tamar kurma yang kering. Kalau tidak ada 1 tamar. Kalau tidak ada juga pakai air putih, dan lebih utama air zam-zam kalau ada. Kalau tidak ada, air putih biasa. Kalau tidak ada juga maka hulwun. Hulwun itu sesuatu makanan manis yang belum diolah dengan api, kayak susu, madu misalnya, kismis misalnya. Kalau tidak ada juga
maka pakai halwa. Halwa itu sesuatu makanan manis yang sudah diolah dengan api. Kalau kita kolak gitu. Kolak. Iya nggak? Kolak banyak. Kalau manis-manisan banyak. Nah, itu kurang lebih tentang menu afdoliyah, menu berbuka puasa. Baik, ini berdasarkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kana sallallahu alaihi wasallam, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam yuftiru qabla an yusalliya. Beliau berbuka sebelum salat birutobat, dengan beberapa rutop. Fa illam takun, kalau tidak ada, fa'ala tamaratin. Maka beliau berbuka dengan beberapa tamar. Fa illam takun, kalau tidak ada, hasawatin. Maka beliau meneguk beberapa teguk air. Jadi kalau ada di meja tempat berbuka ada gorengan, ada air, jangan gorengan dulu. Air dulu. Meskipun boleh juga, karena ini afdaliyah saja. Baik. Wa ayyaqula indahu, dan disunahkan dia mengatakan ketika berbuka, Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Na'am. Tapi bacanya ini kapan? Setelah atau sebelum atau setelah berbuka? Saya mau minum air nih. Sebelum minum air, Ustaz. Setelah minum air. Yang biasa dipraktekkan sebelum atau setelah? Yang biasa sebelum, Ustaz. Oh, sebelum. Yang afdolnya, yang sunnah adalah setelah. Kata para fuqaha Syafi'iyah. Nah, jadi pertama dia baca bismillah gitu, bismillahirrahmanirrahim. Dia minum, kemudian selalu dia katakan, Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Begitu juga dia boleh membaca doa lain. Semisal, zahabal dhama'u wa batallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Telah hilang rasa dahaga dan telah basah tenggorokan dan telah ditetapkan ganjaran insyaallah. Meskipun dia tidak haus, meskipun tidak dahaga kali gitu. Enggak dahaga, tetap dia disunahkan membaca doa tersebut ittiba'an lil warid, untuk mencontoh doa yang terdapat dalam riwayat. Jadi ini doa yang boleh dibaca sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam Al-Adhkar. Nah, jadi nggak perlu kita berdebat. Ini dhaif nih, ini doanya yang sahih ini. Karena dengan doa apapun yang kita baca ketika itu tetap sunnah, karena ketika berbuka adalah waktu yang mustajab. Bahkan salah satu sahabat Nabi, kalau nggak salah Ibnu Umar ya, kalau nggak salah, beliau mengatakan ketika berbuka itu, ya wasi'al maghfirah ighfirli. Wahai zat yang maha luas ampunannya, ampunilah aku. Nah. Kemudian sunnah selanjutnya. Jadi pembahasan ini mengenai sunnah-sunnah puasa. Selanjutnya, wa taftirus shaimin, dan disunnahkan memberikan perbukaan kepada orang yang berpuasa. Naam. Ini berdasarkan hadis, man fattara shaiman, siapa yang memberikan perbukaan puasa kepada orang yang berpuasa, falahu mithlu ajrihi, maka baginya pahala semisal orang yang berpuasa. Wala yunqasu min ajri shaimi syai'un, dan tidak dikurangi dari ganjaran dari pahala orang yang berpuasa tersebut sedikit. Bahkan meskipun orang yang kita beri itu secara hakikatnya puasanya udah hilang pahalanya, udah batal. Misalnya saya beri perbukaan kepada si A, ini berpuasa. Tapi di tengah berpuasa dia berghibah. Ghibah tidak membatalkan puasa, tapi membatalkan pahala puasa. Nah, pertanyaannya, orang yang saya beri ini kan udah batal pahalanya. Apakah pahala saya memberi juga batal? Jawabannya tidak. Tidak membatalkan pahala orang yang memberi. Dia tetap mendapatkan ganjaran pahala seperti orang yang berpuasa, meskipun orang yang diberi itu hakikatnya pahala puasanya telah batal karena ghibah yang dilakukannya. Baik, lanjut. Wa ayyakula ma'ahum, dan disunahkan juga makan bersama mereka, bersama orang yang kita beri perbukaan. Ya, minimal kita beri air, atau maksimalnya adalah sampai makan malam gitu, sehingga mengenyangkan. Kemudian was-suhuru wa ta'khiruhu ma lam yaqa' fi syakkin,
disunnahkan makan sahur. Dan Nabi mengatakan tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah karena dalam sahur itu terdapat keberkahan. As-suhur kalau dibaca dengan dhammah maka artinya adalah kegiatannya. Tapi kalau dibaca dengan fathah, as-sahur menunya, menu yang dimakan. Sama kayak seperti wudu. Wudu itu kegiatannya. Tapi kalau wudu itu airnya. Nah, sama seperti itu. Maka disunahkan makan sahur. Wa ta'khiruhu, dan disunahkan mengakhirkannya. Mengakhirkan makan sahur. Nah, malam yaqa' fi syakkin, selama tidak terjatuh ke dalam keraguan-raguan. Kalau ragu, maka tidak disunahkan mengakhirkan. Meskipun tetap boleh dia makan, karena hukum asalnya masih malam, tapi tidak disunahkan mengakhirkan karena ragu. Kemudian sunnah selanjutnya, dikit lagi. Wal-ightisalu in kana alaihi ghuslun qabla subhi. Disunnahkan dia mandi jika dia memiliki kewajiban mandi qabla subhi, sebelum fajar, sebelum subuh. Misalnya malamnya dia junub misalnya, atau perempuan suci dari haidnya pada malam hari, maka disunnahkan, tidak wajib, tapi disunnahkan dia segera mandi sebelum fajar. Kenapa? Karena beberapa alasan. Yang pertama, supaya dia bisa memulai puasa dalam keadaan suci. Nah, yang kedua, supaya tidak masuk air ke dalam jauf sehingga membatalkan puasa misalnya, karena dia kalau dia mandi ketika siang hari. Dan yang ketiga, khuruj minal khilaf, keluar dari khilaf, karena ada sebagian ulama seperti Sayyiduna Abu Hurairah, beliau berpendapat bahwa wajib mandi sebelum terbit fajar bagi orang yang memiliki junub, karena beliau berpatokan dengan hadis yang sahih. Hadisnya Rasulullah mengatakan, man asbaha junuban, siapa yang pada pagi harinya dalam keadaan junub, fala shauma lahu, maka tidak ada puasa baginya, tidak sah puasanya. Tetapi kata ulama Syafi'iyah, hadis ini mansukh, hadis ini dinasikh, dan juga ditakwil. Kalaupun tidak dinasikh, maka ditakwil pemahamannya. Kata ulama Syafi'iyah, maksudnya dia melanjutkan jima sampai terbit fajar. Nah, maka orang seperti ini memang batal puasanya. Baik, kemudian wa yata'akkadu lahu tarkul kadhibi wal ghibati, dan sangat ditekankan baginya untuk meninggalkan dusta dan ghibah. Orang yang berdusta dan ghibah, bagi orang yang berpuasa itu disunnahkan meninggalkan. Nah, perhatikan, ghibah dan dusta itu hukumnya haram. Zat ghibah dan dusta itu haram dan wajib ditinggalkan. Tetapi kaitan dengan puasa disunnahkan meninggalkan. Maksudnya bagaimana? Kalau seorang melakukan ghibah atau dia berdusta ketika sedang berpuasa, maka dia berdosa. Satu, dia berdosa. Kedua, dia membatalkan pahala puasanya karena ghibah dan dustanya tersebut. Tapi puasanya tetap sah. Yang batal adalah pahala puasanya. Ini berdasarkan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Man lam yada' qaula zuri, siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, wal amala bihi, dan beramal dengannya, falaisa lillahi hajatun, maka Allah tidak butuh fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu, pada puasanya. Allah enggak butuh puasa orang yang suka berghibah dan berdusta ketika sedang berpuasa. Naam, meskipun dia taubat kembali. Oh ya, taubat khilaf katanya, berghibah. Maka orang seperti ini pahala puasanya tetap hilang, enggak bisa kembali. Bahkan sebagian ulama berpendapat ghibah, namimah, apalagi berdusta, menghina dan sebagainya, itu tidak hanya membatalkan pahala puasa, bahkan dia membatalkan aslul puasa, membatalkan puasa itu sendiri, wajib qada, sebagaimana pendapat Al-Imam Auza'i. Tetapi ini tidak mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i, riba itu membatalkan pahala puasa, tidak membatalkan aslul puasa. Baik. Kemudian
Wa yusannu tarkus syahawat, disunnahkan meninggalkan syahwat. Syahwat yang mubah. Syahwat yang mubah. Contohnya apa? Kayak pakai wangian, memakai parfum ketika berpuasa itu hukumnya makruh. Atau mendengar bunyi yang indah, aliran sungai misalnya. Itu makruh ketika berpuasa. Atau melihat bunga, melihat sesuatu yang indah, itu menurut mazhab Syafi'i itu makruh. Meskipun tidak haram ya, tidak membatalkan puasa. Karena itu bertentangan dengan hikmah puasa. Hikmah puasa itu apa? Untuk menghancurkan hawa, maksudnya menekan hawa kita. Jadi kalau melihat itu jadi seakan tidak sesuai dengan hikmah puasa. Meskipun boleh-boleh saja, hanya saja disunnahkan untuk meninggalkannya. Wallahu a'lam. Jadi kalau seandainya orang mengasih parfum kepada kita, lagi puasa nih, kan diantara hal yang makruh ditolak itu adalah orang yang memberi parfum. Kita lagi puasa nih, boleh nggak kita tolak? Boleh, tidak makruh. Karena ketika itu sedang berpuasa. Bagaimana kalau hari Jumat? Hari Jumat kan disunahkan pakai wangian bagi laki-laki. Apa yang lebih dahulukan? Dahulukan puasa atau dahulukan sunnah Jumat? Maka yang didahulukan adalah kemakruhan memakai parfum. Maka ketika hari Jumat itu tidak disunahkan bagi orang yang berpuasa memakai wangian. Nah, wallahu a'lam. Ini yang disebutkan oleh ulama Syafi'i. Lanjut. Fa in syatamahu ahadun, kalau seseorang menghinanya, mencacinya, dan dia lagi berpuasa, tadzakkara, maka dia mengingatkan dirinya annahu shaim. Dia sedang berpuasa. Artinya dia nggak boleh balas, dia nggak jangan dibalas gitu hinaannya. Apakah dia cukup mengatakan dalam hatinya atau boleh dia ucapkan? Jawabannya, boleh dia ucapkan dengan lisannya jika dia tidak khawatir jatuh ke dalam riya. Jadi pertama dikatakan dalam hatinya, saya lagi puasa. Atau boleh dia katakan jika dia khawatir itu tidak akan menimbulkan riya. Dikatakan kepada orang yang menghinanya, inni shaim, aku sedang berpuasa. Kalau dia ingin milih mengucapkan dengan hati atau mengucapkan dengan lisan, kalau dia pilih salah satu, maka yang lebih afdal diucapkan dengan lisan. Kenapa? Karena mengucapkan dengan lisan itu sudah pasti mengucapkan dengan hati, pasti teringat dengan hatinya. Nah, ini berdasarkan hadis sahih. Jika seseorang menghina orang yang sedang berpuasa, kata Nabi, falyaqul inni shaim, maka hendaknya dia mengatakan, saya sedang berpuasa marrataini, 2 kali. Saya berpuasa, saya sedang berpuasa, atau aksar, atau lebih dari itu boleh dia katakan. Kemudian watarkul hijamati, dan disunnahkan meninggalkan bekam. Berbekam ketika berpuasa menurut mazhab Syafi'iyah rahimahumullah hukumnya makruh, baik bagi orang yang membekam atau orang yang dibekam. Kenapa? Karena ilatnya kata para fuqaha, itu akan melemahkan tubuh. Kalau tidak melemahkan tubuh, maka zahirnya boleh orang berbekam. Dan ini juga khuruj minal khilaf, sebagai bentuk keluar dari khilaf para ulama, karena ada sebagian ulama yang mengatakan berbekam itu membatalkan puasa, di antaranya mazhab Hambali. Sada Hanabila berpendapat bahwa berbekam itu membatalkan puasa. Ini berdasarkan hadis, bunyi hadisnya kalau tidak salah terjemahannya, batal puasa yang berbekam dan yang membekam. Nah, tapi kata ulama Syafi'iyah, hadis ini mansukh, dinasakh, karena ada suatu ketika Rasulullah berbekam dan beliau dalam keadaan berpuasa. Nah, wallahu a'lam. Kemudian wal madghi, dan disunnahkan meninggalkan madghi. Madghi itu mengunyah sesuatu. Berpuasa tapi mengunyah gitu. Dengan syarat mengunyahnya itu tidak ada serpihan yang bercampur dengan air liur kemudian ditelan, maka itu tentu membatalkan puasa. Sekedar mengunyah saja itu makruh. Wa dzauqit ta'am, dan merasakan makanan dengan lidah, dengan lisan, maka hukumnya makruh, sunnah untuk ditinggalkan. Kecuali jika ada hajat. Hajatnya semisal seorang ibu memberi makanan kepada anaknya dan harus dilunakkan dengan dikunyah, dan tidak ada orang yang bisa menggantikannya, maka boleh baginya mengunyah. Dengan syarat tidak ada yang ditelan. Begitu juga
tahnik. Seorang mentahnik kurma, mentahnik anak kecil dengan mengunyahkan kurma, kemudian dirasakan kepada anak kecil tersebut, maka ini tidak makruh karena ada hajatnya. Adapun kalau tidak ada hajat, maka hukumnya makruh. Baik. Kemudian mana lagi nih? Wal qublati, dan disunnahkan meninggalkan cium istri misalnya. Mencium istri ketika ketika Ramadan sedang berpuasa, itu hukumnya makruh. Wa tahrum in khasya minhal inzal, bahkan jadi haram kalau ternyata dari ciuman itu dikhawatirkan akan keluar mani atau akan menyebabkan terjadinya jima, maka itu hukumnya haram. Sebagian ulama, kalau tidak salah kata guru kami, Ibnu Hazm, beliau justru berpendapat mencium istri ketika Ramadan sunnah. Kenapa sunnah? Karena Nabi pernah melakukannya. Nabi melakukan berarti sunnah. Tapi jumhur ulama memahami Nabi melakukannya itu bukan karena sunnah, tapi karena boleh. Ya boleh orang mencium istrinya misalnya, tapi makruh karena apalagi kalau dikhawatirkan akan terjadi keluar mani atau jima, itu menjadi haram. Nah, kemudian wa yukrahu siwaku ba'da zawal, disunnahkan makruh siwak setelah zawal. Makruh siwak setelah zawal. Kenapa? Karena orang berpuasa itu bau mulutnya lebih wangi. Jadi bau mulut itu munculnya setelah zawal. Rasulullah mengatakan la khulufu famis shaimi yaumal qiyamati atyabu indallahi min rihil miski. Sungguh bau mulut orang yang berpuasa di sisi pada hari kiamat di sisi Allah lebih wangi dari bau kasturi. Maka itu asar ibadah. Menghilangkan asar ibadah dari diri kita hukumnya makruh. Tetapi menghilangkan asar ibadah dari orang lain haram tanpa seizinnya. Makanya orang yang mati syahid, darahnya itu adalah asar ibadahnya, haram untuk dilihatkan, haram untuk dihilangkan. Sehingga orang yang mati syahid haram untuk dimandikan dan haram untuk disolatkan. Baik, wa yustahabbu fi ramadhana at-tawsi'atu 'alal 'iyal. Dan disunnahkan pada Ramadan memberikan kelapangan kepada keluarga, wal ihsanu ilal arham, berbuat baik kepada kerabat, wal jiran, kepada tetangga. Naam. Karena sebagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kana ajwadan nasi bil khairi. Nabi adalah orang yang paling dermawan dengan kebaikan. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan, dan beliau lebih dermawan lagi ketika berada di bulan Ramadan. Begitu juga di antara sunnahnya adalah wa iktsarus sadaqati, memperbanyak sedekah, wa tilawati, dan memperbanyak membaca Al-Qur'an, wal mudarasati, dan memperbanyak mudarasah. Mudarasah di sini maksudnya kita membacakan Al-Qur'an kepada orang lain, kemudian orang lain tersebut membacakan Al-Qur'an kepada kita. Itu namanya mudarasah. Kemudian di antara sunnahnya juga adalah al-i'tikaf, beriktikaf, la siyyamal ashril awakhiri, terlebih di 10 terakhir bulan Ramadan, karena untuk mencari malam qadar yang lebih baik dari 1000 bulan. Wa fiha lailatul qadar. Dikatakan di sini, dan pada 10 terakhir Ramadan itu terdapat malam qadar. Kemudian dikit lagi. Wa yaqulu fiha, dan dia dia katakan, dia berdoa ketika malam qadar tersebut sebagaimana doa ini diajarkan oleh Nabi kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Apa doanya? Allahumma innaka afuwun, sesungguhnya ya Allah, sungguhnya engkau suka memaafkan, engkau maha pengampun. Tuhibbul afwa, suka mengampuni. Fa'fu anni, maka ampunilah aku. Kemudian disunahkan juga wayaktumuha, disunahkan menyembunyikannya. Kalau seandainya seseorang diperlihatkan oleh Allah tanda-tanda malam qadar, maka
dan dia beramal pada malam itu, disunahkan dia menyembunyikannya. Kenapa? Karena diperlihatkan malam qadar kepada seseorang itu karomah. Dan tidak selayaknya karomah itu diperlihatkan kepada orang lain. Wa yuhyiha, disunahkan juga dia menghidupkan malam qadar tersebut. Dan tingkatan menghidupkan ada 3. Pertama, yang paling rendah, yang paling minimal, seorang sholat maghrib, sholat isya berjamaah, kemudian dia berazam kuat untuk akan sholat subuh berjamaah. Itu dianggap dia menghidupkan malam qadar. Level kedua, yang sedang, level kedua menengah, yaitu dia menghidupkan mu'zamul lail, menghidupkan kebanyakan malam itu. Dia menghidupkan dengan baca Quran, tilawah, zikir, sholat malam, dan seterusnya. Dan yang paling utama dia menghidupkan itu adalah dengan menghidupkan sepanjang malam. Dari maghrib sampai fajar, dia menghidupkan malam dengan ibadah. Baik. Wa yuhyi yaumaha kalailatiha, disunahkan juga dia menghidupkan harinya, siangnya, sebagaimana dia menghidupkan malamnya. Wa yahrumul wisalu fis shaumi, dan diharamkan, dan haram hukumnya wisal. Wisal itu nyambung dalam berpuasa tanpa buka. Misal seorang berpuasa hari ini, nanti malam dia nggak buka, dia puasa lagi besok. Bagaimana seperti itu hukumnya haram, meskipun tidak melemahkan tubuh. Misal nih, sebelum maghrib, sebelum buka, orang ini lupa, makanlah dia 1 piring. Baru ingat, puasa. Kan dia kenyang nih. Nanti malam dia nggak buka lagi karena masih kenyang. Makanya seperti ini juga haram. Dia harus berbuka. Paham? Karena tidak boleh wisol, kecuali untuk Nabi kita, itu kekhususan beliau sallallahu alaihi wasallam. Oke, mana tadi? Nah, sampai di sini. Kita sampai 11:30 atau sampai yang 12? Sampai jam berapa? Kalau di jadwal sampai 11:30, Ustaz. Sampai 11:30. Alhamdulillah udah sampai 11:30. Ada pertanyaan? Sisanya insya Allah kita lanjutkan besok. Insya Allah. Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada ya kita tutup. Bismillah. Tidak ada? Itu ada yang bertanya secara langsung, Ustaz. Silakan ikhwan yang bertanya secara langsung. Afwan, izin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Antara tadi kan diperbolehkan itu menelan ludah dengan saat ludahnya suci. Nah, bagaimana? Suaranya tidak jelas. Apa pertanyaannya? Oh ya, tadi katanya ada yang bertanya tadi kan? Di tengah daras tadi. Boleh bertanya, Ustaz? Nah, fadhal. Kalau bisa Assalamualaikum, Anda jawab, Ustaz. kalau tidak kita serahkan kepada asatidzah yang lain. Pertanyaan begini, Ustaz. Ada satu tetangga itu yang anaknya bekerja di pelayaran di Alaska, Amerika Serikat, Ustaz. Nah,
Itu di sana itu, ini versi katanya ya Ustadz ya, diceritakan itu siangnya jauh lebih banyak Ustadz. Jadi misal sehari itu 24 jam itu, siangnya itu 23 jam Ustadz, katanya begitu. Nah itu bagaimana puasanya Ustadz? Iya, kalau memang seperti itu, ya dia berpuasa seperti itu. Artinya dia berpuasa dari terbit dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Kalau memang jumlah siangnya jauh lebih lama dibandingkan dengan malamnya, ya ala kulli hal seperti itu. Bahkan dalam Hasyiah Bajuri disebutkan ada yang negeri tidak ada malam, tidak ada malamnya. Jadi tenggelam matahari dan terbitnya fajar itu terjadi pada waktu yang bersamaan. Maka kata Syekh Bajuri dalam hasyiahnya itu, bagaimana dia berbuka? Maka diperkirakan. Dia diperkirakan kadar minimal kadar minimal yang dibutuhkan untuk berbuka dan sahur. Maka ketika itu dia berbuka dan sahur, kalau udah melewati itu dia langsung berpuasa. Nah, wallahu a'lam. Demikian yang Anda ketahui. Mohon bertanya Ustadz. Iya. Mau bertanya. Baik Ustadz, tadi yang di awal-awal Ustadz tentang wajibnya puasa itu, kapan wajibnya puasa, ada dua ya Ustadz ya. Iya. Menggenapkan bulan Sya'ban, sama yang satu adanya orang yang melihat hilal. Seperti itu, orang adil melihat hilal. Kemudian ditambah ya Ustadz, ada ini pengesahan dari hakim ya Ustadz ya. Ya, pengesahan hakim itu jika dengan persaksian. Iya. Nah, kalau tidak ada pengesahan dari hakim, Ustaz, gimana Ustaz? Cuman ada yang melihat saja seperti itu, namun mungkin tidak disumpah sama hakim seperti itu. Berlaku buat seluruh kaum muslimin juga Ustaz atau gimana? Iya, jadi penetapan Ramadan itu bisa berlaku umum, bisa berlaku per individu. Kalau berlaku umum dengan dua cara tadi, dengan menggenapkan bulan Sya'ban atau diterimanya persaksian seorang yang adil bahwa dia telah melihat hilal. Tapi kalau seandainya persaksiannya tidak diterima oleh hakim, misalnya yang bersaksi ini orang yang fasik atau seorang wanita itu tidak terima persaksiannya. Maka bagi orang yang bersangkutan, bagi laki-laki yang bersangkutan itu, dia wajib berpuasa. Begitu juga bagi orang lain yang dikhabarkan kepadanya jika dia membenarkan. Dia percaya misalnya. Ada seorang laki-laki yang fasik, lalu dia mengatakan kepada tetangganya atau kepada orang yang dikenalnya, saya melihat hilal. Maka orang itu wajib berpuasa, begitu juga orang yang dikhabarkan. Dengan syarat dia meyakini atau dia terbetik dalam hatinya, dia membenarkan. Misalnya. Nah, tapi itu hanya berlaku per individu, tidak berlaku umum. Adapun berlaku umum itu hanya dengan dua cara tadi, dengan menggenapkan bulan Sya'ban atau diterimanya persaksian diputuskan oleh hakim misalnya, oleh seorang yang persaksian seorang yang adil bahwa dia telah melihat hilal. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Iya. Ada lagi? Tidak ada? Kita cukupkan? Kita guna? Ustaz Fandi? Oke, Ustaz. Tadi ada pertanyaan sedikit secara tulis anak kirim ke WA, Ustaz. Oh iya. Berarti jawabnya nanti aja. Oh iya, boleh. Nanti. Jadi sekarang atau nanti nih? Nanti aja, nak. Nanti boleh, nanti Ustaz. Nanti saja mungkin, Ustaz. Atau Ustaz Fandi aja langsung. Nanti boleh Ustaz, nanti kita kirim di grup insyaallah Ustaz. Barakallahu. Tapi bihada, semoga yang sedikit ini ada manfaatnya. Insyaallah besok semoga Allah berikan kekuatan untuk menyelesaikan Kitabus Shaum sampai bab itikaf insyaallah. Baik, hari ini kita cukupkan. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz. Iya, barakallahu.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.